Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bu Ati di bimbingan konseling. Apa kabar semuanya? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kalian tetap mengikuti pembelajaran yang telah diberikan walaupun harus belajar di rumah saja. Baik, untuk kali ini di bimbingan konseling kita akan ngebahas tentang SMA dan SMK. Jadi, bagi kalian yang memang bingung setelah lulus SMP mau kemana, kalian bisa menyimak beberapa perbedaan tentang keduanya. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu fokus pendidikan. Ya, jadi sebelum kalian masuk ke SMA atau SMK, kalian harus tahu dulu nih. Di SMK, biasanya kalian memang dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Maka di SMK itu biasanya 90% adalah materi dan 10%-nya praktik. Ya, untuk kalian yang memang mau melanjutkan ke SMK, ya, SMK di sini dipersiapkan untuk bekerja. Jadi biasanya 90%-nya itu adalah praktik dan 10%-nya adalah materi. Bahkan biasanya di kelas 8 kalian akan mendapatkan yang namanya program kerja lapangan atau PKL atau turun langsung di beberapa perusahaan atau tempat bekerja sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Oke, lanjut kedua yaitu biaya pendidikan. Oke, di sini bisa dilihat ya, biaya pendidikan di sekolah SMA itu biasanya lebih murah daripada SMK, apalagi jika kalian masuk ke SMA negeri. Kemudian, kenapa biaya sekolah di SMK bisa lebih mahal? Karena biasanya di SMK itu ada banyak program praktek yang harus kalian ikuti, dan itu tidak membutuhkan biaya sedikit, tapi biaya operasional yang memang diperlukan itu adalah sangat besar. Ya, jadi untuk perbedaan biayanya lumayan cukup jauh antara SMA dan SMK. Lanjut. Yang ketiga, pilih jurusan. Oke, ini biasanya sering kejadian yang memang kalian ikut temannya untuk memilih jurusan. Jadi, pertimbangkan kembali kalian mau masuk ke sekolah tersebut karena memang minat kalian dan bakat kalian ada di jurusan tersebut. Jangan sampai menyesal gara-gara masuk salah jurusan. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Di sini ada SMA. SMA hanya memiliki 3 jurusan. Yang pertama yaitu IPA. IPA di sini jadi bagi kalian yang memang mempunyai peminatan di matematika, kemudian ilmiah ya. Jadi kalian di sini bisa masuk ke IPA, jurusan IPA. Ini bagi kalian yang memang mau menjadi seorang ilmuwan, kemudian insinyur, kemudian arsitek, dokter, ahli gizi, apoteker atau tenaga ahli dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini ada jurusan IPS. Ya, di sini bagi kalian yang memang minat dengan yang namanya sejarah, kemudian politik, kemudian ekonomi, kalian bisa masuk ke jurusan IPS. Ya, jadi kalian yang mau menjadi seorang konsultan hukum, mau jadi psikologi, mau jadi pustakawan, atau mungkin kalian mau jadi akuntan publik, ya, kalian bisa masuk ke jurusan IPS. Oke, kemudian yang ketiga yaitu jurusan bahasa. Jadi di sini untuk kalian yang memang minat di bahasa, kalian bisa lebih fokus untuk pengembangan keterampilan bahasa kalian. Ya, jadi di sini ada surat menyurat, kemudian menyusun karya tulis dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk prospek karirnya di sini bagi kalian yang memang mau menjadi seorang guru, konsultan bahasa, ahli bahasa atau penerjemah, kemudian jurnalis atau kalian yang mau sebagai pengamat kebudayaan, kalian bisa masuk ke jurusan bahasa. Untuk SMK sendiri, itu untuk saat ini sudah cukup banyak jurusannya. Ya, jadi kalian harus tahu prospek karir kalian sebelum kalian masuk ke jurusan di SMK. Oke, di sini contohnya ada akuntansi, kemudian ada manajemen perkantoran, pariwisata, keperawatan, multimedia, teknik mesin,
pemasaran, kemudian tata busana, broadcasting dan film, teknik pesawat udara, kemudian perhotelan, tata boga, farmasi, teknik komputer jaringan, dan lain sebagainya. Ya, kalian harus tahu dulu nih dari masing-masing jurusan ini. Kemudian minat kalian di mana. Ya, kemudian kita lanjut. Untuk keempat, lamanya pendidikan. Oke, lamanya pendidikan di SMA itu rata-rata hampir semuanya itu 3 tahun. Ya, 3 tahun kalian lulus. Kemudian untuk di SMK itu ada yang 3 dan ada yang 4. Kenapa lama, Bu? Karena ada beberapa jurusan yang memang untuk praktek atau pekerja lapangannya itu membutuhkan 1 tahun lamanya. Jadi kalian akan nambah 1 tahun di SMK. Next, lanjut. Kemudian peluang apa sih yang bisa kalian dapatkan di masa depan dari jurusan yang kalian ambil? Oke, untuk SMA, karena memang kalian difokuskan untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi setelah lulus, kalian bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nggak cuma negeri aja sih, ada beberapa juga perguruan tinggi swasta yang memang bagus kualitasnya. Jadi kalian bisa masuk sesuai dengan arah minat kalian atau jurusan yang memang kalian sukai. Ya, next lanjut. Sedangkan di SMK, pertama kalian bisa masuk ke perguruan tinggi atau ke perguruan tinggi swasta. Kemudian karena kalian memang difokuskan untuk terjun ke lapangan atau ke dunia kerja, jadi kalian yang lulusan SMK bisa langsung bekerja sesuai dengan jurusan kalian. Mau kerja di kantoran, atau mungkin di restoran, atau mungkin yang lain sebagainya. Nah, terus kemudian karena kalian memang fokusnya terjun langsung ke lapangan, kalian bahkan bisa membuka usaha sendiri atau menjadi wirausaha. Ya, kalian bahkan bisa membuka peluang usaha untuk orang lain. Ya, kalian bisa membuka peluang pekerjaan untuk orang lain. Ya, itu tadi merupakan beberapa perbedaan antara SMA dan SMK. Jadi kalian nggak usah pilih-pilih terlalu banyak karena tidak semuanya itu kalian bisa bedakan, oh masuk ke sini lebih baik daripada masuk ke sana, atau mungkin masuk di SMA lebih baik daripada SMK. Ya, jadi tidak ada yang lebih baik dan buruk, baik pendidikan di SMA maupun SMK. Karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi, kalian harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang mana program pendidikan dan kira-kira yang memang sesuai dengan tujuan kalian di masa depan nanti. Ya, beli beras, beli talas, beli di pasar di hari Selasa. Kerja keras pasti dibalas, semoga sukses sepanjang masa. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.